Ular king cobra memiliki postur badan yang begitu kokoh dan juga ini adalah ular kanibal sebagai ular petarung juga. Mas Tio, kalau untuk ular king cobra ini menurut fisik, kekurangan dan kelebihannya itu apa? Iya, king cobra ketika berdiri dia cukup gagah, bahkan bisa berdiri sepertiga dari panjang badannya. Dan dia memiliki jenis taring Proteroglypha yang sangat mematikan dengan tiga jenis bisanya, neurotoksin, hemotoksin, dan kardiotoksin. Dan dari sisik-sisiknya terlihat dia lebih meruncing ke belakang. Ini merupakan ciri khas ular berbisa. Dan bisa dilihat di sini, ini jenis ular berbisa terpanjang di dunia, bahkan bisa mencapai 6 meteran lebih. Racun king cobra terkuat terbuat dari protein dan polipeptida dan bersifat neurotoksin. Racun ini menyerang sistem saraf yang memicu nyeri, penglihatan kabur, vertigo, mengantuk, dan kelumpuhan. Koma dan kematian biasanya mengikuti karena kegagalan sistem kardiovaskular dan pernapasan. Ular ini juga dianggap sebagai dewa bagi masyarakat di India contohnya. Kekuatannya dianggap suci dan mampu melindungi masyarakat di sana. Bahkan masyarakat sekitar, kalau ketemu king cobra atau yang sakit itu suka dikasih susu. Dikasih susu. Iya, dikasih minum susu karena menurut mereka dewa. Jadi hubungannya dengan di India itu kan karena agama dengan satwa itu mitos yang mereka sangat percayai sebagai bagian dari kehidupan manusia. Kalau untuk ekologinya sendiri bagaimana? Oke, ekologi king cobra ini kan sebagai pengendali predator ular-ular kecil, ya karena dia memakan ular. King cobra belum pernah mungkin kita lihat memakan kadal, karena bukan makan utamanya, tapi dia lebih memakan ular kecil. Jadi kalau satu kawasan misalkan di sini banyak ular kecil, berarti ini sedikit atau tidak ada. Tapi kalau misalkan ular kecil itu sedikit, kemungkinan ini ada, karena dia pengendali ular-ular kecil dan tidak berbisa seperti itu. Oke, sekarang kita sudah mengetahui kelebihan ular dan juga kelemahannya. Kita akan rilis ularnya. Penelusuran kami masih berjalan tentang jenis ular tanah. Jenis lain yang tenang namun mematikan adalah keluarga viper. Terbagi jadi beberapa kelompok, ular viper tanah terkenal adalah ular rhodostoma atau ular gibuk. Ular ini merupakan predator penyergap, hanya melingkar di tanah atau di atas serasah menunggu mangsanya lewat di dekatnya dan jarang bergerak. Ular ini menghuni hutan belukar, semak-semak atau lahan pertanian yang lembab dan kurang terurus. Sering pula ditemukan di sekitar pemukiman, dan mengerikannya, jenis bisanya tergolong berbisa tinggi dan mematikan. Di depan Jenny sudah ada ular tanah atau viper tanah dan hampir sama dengan ular cobra tadi, dia memang beraktivitasnya lebih ke tanah. Namun yang Jenny ketahui dari ular viper ini adalah dia sifatnya lebih menunggu dan bisa berkamuflase dengan serasa dan juga tanah. Jadi warnanya sama-sama coklat. Memang ular viper tanah atau kalau Selachma rhodostoma ini dia berkamuflase di tanah dengan warnanya yang kecoklat-coklatan. Di sini sama dengan warna-warna dedaunan yang ada di sini. Saya akan coba memperlihatkan. Taring yang cukup panjang, jenis taring Solenoglypha, terletak di depan dan cukup panjang. Di sini dilapisi dengan selaput yang cukup tipis dan tersembunyi. Nah, di situ terlihat taringnya di sebelah kanan. Nah, ketika menelan mangsanya, dia akan membantu menekan ke bawah atau mendorong ke dalam untuk mempermudah dia menelan. Mas Tio, kalau Ya. ular king cobra yang tadi kita temukan, dia kan memiliki sisik yang tajam dan ular viper tanah ini pun yang Jenny lihat memang dia lebih tajam lagi ya. Iya, dan ciri khas viper dia memiliki bentuk kepala segitiga. Semua viper, keluarga viper dia memiliki bentuk kepala segitiga serta jenis taring Solenoglypha
Dan dia untuk jenis ular viper ini dia memiliki postur tubuh yang pendek. Kadang ular menjadi musuh nomor satu bagi manusia. Tanpa mereka sadari, ternyata ular rhodostoma berperan penting dan menguntungkan bagi manusia, terutama para petani. Gibuk dikenal sebagai pengendali handal bagi para tikus. Oke, kalau gitu kita rilis kembali ularnya. Tak banyak yang mengetahui jika ular merupakan pemanjat ulung. Kami segera beralih untuk mempelajari ciri khas ular yang beraktivitas di sekitaran pohon. Memang tidak semua ular bisa memanjat pohon, dan hanya beberapa spesies yang sanggup menjadi predator dari atas pohon. Salah satunya adalah ular bonceleng. Pergerakan ular ini sangat cepat. Gigitannya menyakitkan namun tidak berbahaya seperti bisa kobra ataupun viper. Ular kita tidak hanya menemukan di bawah saja, namun kita bisa menemukannya di atas pohon seperti ini. Ada banyak jenis ular pohon yang tidak berbisa, Ekornya turun. dan ada juga jenis ular pohon yang memang berbisa. Untuk dia menaiki pohon tersebut, dia menggunakan apa, sisiknya kah atau bagian tubuhnya? Iya, dia memiliki postur tubuh yang cukup panjang serta memiliki ekor yang prehensil. Aduh. Di mana ular ini bisa membuat lekukan seperti ini, kemudian mendorong bagian badannya untuk ke depan. Jadi dia akan ketika nanjak atau ke atas, dia akan menggunakan lilitan-lilitan di bagian badan bagian bawah dan mendorong bagian atas, kemudian mengunci lagi pada bagian yang lebih depan. Dia akan membuat spiral-spiral seperti itu, Jen. Kalau untuk ular pohon ini sendiri, pada saat dia menghindari predator dengan menggunakan apa? Dia merupakan pelari yang cukup cepat sehingga dia cukup mudah juga untuk melarikan diri dari predator lain. Ular ini biasa memburu bajing dan tupai di pepohonan. Ia juga memangsa tikus, kelelawar, dan burung. Ular bonceleng bergerak dengan lincah dan tangkas di dahan-dahan, ranting, serta sesekali turun ke tanah. Cara pertahanan dirinya apabila marah karena merasa terganggu, leher ular ini akan memipih tegak dan lidahnya yang bergaris biru terang digerakkan keluar masuk dengan cepat. Dia memiliki beberapa corak warna yang dia biasanya sesuai dengan habitatnya ya. Kalau hijau dia cenderung ke pohon-pohon yang cenderung Warna ya, hijau. Kemudian ini sedikit pohon kering yang berwarna sedikit coklat-coklatan atau keabu-abuan. Dia jenis ular yang tidak berbisa atau agripa. Oke, kita sudah mengetahui kelebihan dari ular pohon ini. Kita rilis kembali ularnya. Reptil melata penghuni pohon memang biasanya kebanyakan bersifat nokturnal. Jika kami mencari sekarang, mereka biasanya tidak terlalu aktif dan lebih diam berteduh dari sengatan matahari. Jenis spesies yang terkenal dari penghuni pohon adalah boiga. Salah satunya adalah Boiga dendropilae atau cincin emas. Tapi terdapat varian unik dari ular boiga yang kami temukan, yaitu Boiga drapiezi. Nah, ini adalah termasuk ular pohon. Tapi Jenny belum mengetahui ini jenis ular pohon yang berbisa atau tidak. Ini berbisa atau tidak, Mas Tio? Ini ular jenis boiga. Dia memiliki jenis bisa menengah atau jenis taringnya Opis tunggulipah terletak di belakang. Dan perbedaannya sama ular yang tadi kita temukan adalah ular boiga yang memang tidak berbisa. Ya. Kalau untuk tingkatan bisanya kan dia menengah. Ya. Itu kalau pada saat dia menggigit manusia, apakah ada efeknya atau gimana? Paling efeknya bengkak, namun tidak fatal apabila terkena Demam semalam. Iya, hanya demam itu udah maksimal. Kalau yang tadi kan kita temukan ular Gonyosoma oxycephala dan ini kan ular boiga. Apa Iya. sih perbedaan yang signifikan? Perbedaannya adalah dari bentuk kepala beda. Kalau boiga dia cenderung membesar di sini daripada bagian lehernya. Di sini cukup terlihat. Kemudian matanya dia terlihat cukup besar, Jen. Bertubuh lebih ramping, ular yang disebut juga ular sowo bajing adalah spesies ular yang hidup di hutan hujan dataran rendah. Ia dapat tinggal hingga ketinggian 1.100 meter.
Spesies ini juga kerap terlihat hidup pada vegetasi hutan rawa air tawar. Ular ini memiliki dua bentuk warna, salah satu bentuknya adalah didominasi hijau dengan bintik gelap. Bentuk keduanya didominasi oleh warna coklat, memiliki bintik merah yang cukup besar. Uniknya dibanding jenis boiga lainnya, reptil melata ini cenderung pasif. Di sini terlihat dia cukup runcing juga, namun dia memiliki sisik-sisik yang cukup halus dibandingkan jenis ular viper. Oke, kita sekarang sudah mengetahui tentang Boiga drapiezi. Kita akan rilis ularnya. Kelebihan lain dari ular adalah beberapa di antara mereka dapat berenang alias mempunyai kelebihan di air yang sering disebut ular akuatik atau semi-akuatik. Welang merupakan salah satu dari varian berbeda dari ular semi-akuatik yang ada. Mas Tio sudah menemukan ular semi-akuatik dan ini adalah jenis ular welang yang memiliki tingkatan bisa yang sangat tinggi dan berbahaya apabila menggigit kita. Mas Tio, Ya, perbedaan welang sama uling apa sih? iya. Perbedaan yang cukup jelas pada bagian ular welang atau Bungarus fasciatus di sini terlihat pada bagian kepalanya, Jen. Sebentar saya pegang bagian kepalanya pelan-pelan, saya pakai hook. Nah di sini terlihat pada bagian kepalanya dia ada garis ke belakang bentuk V, sedangkan Bungarus candidus terkadang ada garis putihnya di sini, kadang dia hitam penuh. Kemudian pada bagian tulang punggung di sini, ini untuk Bungarus fasciatus dia cenderung berbentuk kepalanya segitiga atau lebih menonjol pada bagian tulangnya. Serta pada bagian ring putih dan hitamnya, apabila Bungarus fasciatus Dia memiliki taring yang sangat kecil sekali. Jadi kalau misalkan dia menggigit, itu umumnya orang itu korban tidak merasa gigit.